Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya saudara. Selamat malam. Selamat malam, maaf bacaan pelupa ya saudara. Wong malam kok seterang ini saudara. Selamat siang. Bacaan karena memang orangnya pelupa ya saudara, sedikit pikun saudara. Maklum usia sudah tua ya saudara. Tetapi mungkin panjenengan sudah menyadari ya bacaan orangnya seperti apa. Selamat siang semuanya ya saudara. Semuanya yang siang-siang hari ini bersama dengan saya Bajan Channel ya saudara, seperti itu. Karena panjenengan sudah mensubscribe Bajan Channel, makanya Bajan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang berada di Malaysia ya. Ya Ustaz Azam, saya ingin sukses seperti panjenengan saudara. Panjenengan saudara saya Ustaz Azam ini ya, sangat-sangat luar biasa mendukung saya. Saya terima kasih. Semoga amal dan kebaikan Ustaz Azam selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala saudara. Amin. Tentunya yang di Malaysia, yang ada di sana, orang-orang Indonesia yang bekerja, semoga semuanya saya doakan sukses, banyak uang, banyak rezeki, banyak kesehatan ya saudara. Seperti itu Bajan kalau mendoakan. Dan yang berada di Singapura saudara, waduh Singapura semuanya sehat selalu ya saudara. Yang bekerja di sana tentunya kalau longgar atau senggang pasti menonton Bajan Channel ya saudara. Semoga doa Bajan kepada orang-orang Singapura yang bekerja di sana selalu dikabulkan atau diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya saudara. Singapura, Hong Kong, Taiwan ya saudara, Taiwan hadir katanya. Oke, terima kasih. Dan mana ya saudara, Arab Saudi saudara, Abu Dhabi, Australia ya saudara, Australia semuanya Australia. Selamat siang. Jangan bosan-bosan melihat tontonan Bajan ini saudara. Tontonan yang mungkin sederhana, kurang bagus, saya mohon maaf. Tetapi tontonan atau yang dilihatkan Bajan ini semuanya saudara, sederhana saudara. Karena Bajan memang orang yang tidak punyanya hanya doa, seperti itu saudara. Bajan hanya punya doa.
doa untuk mendoakan panjenengan dan mendoakan Mbah Jan sendiri supaya Mbah Jan bisa selamat dunia dan akhirat ya saudara. Makanya Mbah Jan selalu membaca sholawat supaya hidup Mbah Jan bisa nikmat. Semoga hidup Mbah Jan bisa menemukan namanya mukjizat. Ya, seperti itu ya. Supaya membacakan sholawat supaya terasa hidup nikmat dan selamat dunia dan akhirat seperti itu ya. Saya di sini akan berbagi cerita ya saudara tentang pesulap, dimana dulu saya pernah bertempur ya saudara, dalam arti berdebat dulu. Saya ajak baik tidak mau, bahkan saya dituduh dukun settingan, anteknya Samsudin dan sebagainya. Waktu itu ya saudara, di pinggir sungai itu akhirnya Mbah Jan melakukan kekerasan. Mohon maaf, bukan Mbah Jan ini sombong, tetapi orang-orang seperti itu harus diberi pengajaran. Kalau tidak bisa cara halus ya cara kasar saudara, seperti itu. Siang hari ini saya jelaskan bahwa pesulap tersebut juga punya teman ya saudara. Mereka tidak satu orang atau dua orang. Bahkan menurut teman-teman saya, anak buah saya dimanapun berada itu saudara, ngomong Mbah Jan pesulap ini sebetulnya tidak terima Mbah Jan setelah peristiwa yang dulu Mbah Jan pernah melukai pesulap tersebut. Nggak terimanya di mana saya bilang gitu. Karena Mbah Jan sudah membuat pesulap ini muntah darah dan hampir jatuh tergelincir di sungai waktu itu. Makanya pesulap tersebut tidak terima dan mungkin pesulap tersebut tidak hanya satu orang, karena pesulap tersebut punya dendam kepada Gus Samsudin dan terutama saya, saudara. Karena pesulap tersebut telah mengusik atau mengurusi urusan orang lain. Karena dia bilang bahwa pengobatan ataupun sesuatu yang ada di Pondok Nusantara semuanya hanya sulap. Saya juga heran, pola pikirnya itu gimana? Mengobati orang pakai herbal, kok sulap? Emangnya barang apaan Samsudin itu? Kan seperti itu. Karena Mbah Jan memang benar-benar melihat ya, melihat apa yang dilakukan Gus Samsudin selama di pondok. Meskipun Mbah Jan orang tidak punya dan tidak punya katakanlah pondok ya saudara, tetapi saya tegaskan kepada Gus Samsudin, jika kamu salah Din, Mbah Jan tidak segan-segan untuk menyalahkan kamu. Saya tidak pernah takut kepada siapapun, walaupun Samsudin, saudara. Asalkan beliaunya salah ya, saudara. Tetapi kalau tidak salah ya saya bela, saudara. Saya membela dia, meskipun keadaan seperti apa. Itu saya bela. Di hutan, di pondok dan sebagainya pasti saya yang maju, saudara. Sebelum dia melawan terutama pesulap atau Wahabi atau dukun dan sebagainya, itu pasti Mbah Jan ada di depan, saudara. Karena apa? Mbah Jan ingin mewujudkan atau memberi contoh bahwa Mbah Jan inilah bisa berubah, bahwa Mbah Jan ini bisa melakukan kebaikan, bisa membela kebaikan, bahkan Mbah Jan bertaruh nyawa ya, tidak main-main. Dukun sesakti apapun, Wahabi sesakti apapun, pesulap
sesakti apapun, Mbah Jan tidak pernah mundur. Meskipun kemampuan Mbah Jan terbatas. Karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti membela umatnya di jalur yang benar ya saudara. Wong bener itu mesti dibela saudara. Kalau orang salah pasti ya nggak ada yang bela, setan saudara yang membela. Selalu dibujuk sama hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya untuk berbuat kezaliman, kesalahan, kejelekan. Itulah hawa nafsu. Jika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita, niscaya hidupmu tidak nikmat, saudara. Itu saya, saudara, nggak ngomongin panjenengan, saudara ya. Itu saya pribadi, pengalaman saya pribadi, waktu saya masih berlimbah dosa ya, berkelumpuran dosa lah, santet, tusuk dan wah banyak sekali. Itu dulu. Karena Mbah Jan berprinsip, belajarlah dengan kesalahanmu. Pengalaman adalah guru terbaik bagimu. Itu saya laksanakan. Jika Mbah Jan dulu punya pengalaman yang jelek, yaitu guru saya. Dalam arti saya tidak akan mengulangi kejelekan tersebut. Seperti itu. Saudara setuju nggak Mbah Jan bilang begitu? Karena manusia jika tidak bisa melawan dirinya sendiri, pasti setan ini pasti merayunya, saudara. Kamu jangan sholat, buat apa sholat? Setan seperti itu, saudara. Kamu hanya dijanjiin itu kenikmatan swarga lah katakanlah. Kamu hanya ditipu. Lebih baik kamu ikut aku enak, minum minuman keras, nyantet orang, cari uang mudah, bisa main perempuan, seperti itu setan, saudara. Tetapi jika kita punya pondasi yang kuat, otomatis hal-hal tersebut tidak mungkin terjadi ya saudara. Karena terjadi dan tidaknya kejelekan itu bukan tergantung siapa-siapa. Itu tergantung pada diri kita sendiri ya saudara. Seperti itu. Itu saya ya saudara, nggak ngomongin panjenengan, nggak membicarakan panjenengan ya saudara. Itu ngomongin Mbah Jan sendiri. Coba bayangkan Mbah Jan itu berkelumuran dosa, berlimbah dosa itu selama 35 tahun. Waktu yang tidak sebentar ya. Tetapi dengan keniatan dalam arti madep mantep panetep tadi yang pernah dibilang Gus Samsudin kepada saya, sehingga saya bisa berubah. Itu fakta saudara. Karena Mbah Jan selalu bilang ilmu Mbah Jan adalah ilmu kasunyatan, ilmu kenyataan, ilmu yang bisa dilihat, dirasakan. Kalau hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa dirasakan, itu pun bagi Mbah Jan kurang setuju. Contoh misalnya, saya diperintahkan sama Gus Samsudin untuk bersolawat. Solawat terus Mbah ben hidupmu nikmat. Terus saya ucapkan solawat tersebut. Dan solawat tersebut saya tidak bisa merasakan kenikmatan hidup, saudara. Berarti saya hanya capek di bibir ya, saudara, seperti itu. Itu mungkin Mbah Jan tidak melakukan solawat. Saya jelaskan contohnya seperti itu. Jika Mbah Jan diperintahkan, disuruh Gus Samsudin untuk bersolawat, dan Mbah Jan sudah merasakan kenikmatan solawat atau fungsi dari solawat tersebut, ternyata hidup ini benar-benar adem, ayem, tentrem. Nah itu baru Mbah Jan percaya.
oh selama ini Gus Samsudin nyuruh saya ini membawa ke sini toh, membawa kedamaian hati, ketenangan hati seperti ini. Nah, itu baru Mbak Jan percaya saudara. Karena Mbak Jan sendiri bukan orang bodoh-bodoh amat saudara ya. Dia masih bisa berpikir. Makanya sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan, terutama ilmu di dalam diri kita, ilmu dalam Islam, itu memang harus dilaksanakan saudara. Tujuannya apa? Karena hidup kita punya tujuan saudara. Hidup ini punya tujuan, tidak hanya hidup-hidup makan, tidur, terus mati atau gimana, atau meninggal, itu tidak seperti itu. Hidup ini hanya mampir ngombe, mampir minum saudara ya, hanya sebentar. Dan kesebentarannya itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya saudara. Karena dalam hidup kita ditemani namanya harta, benda, tahta, dan sebagainya ya saudara. Nah di dalam melewati itu kita harus selalu ingat apa yang menjadi tujuan hidup kita. Terkadang manusia itu jika kita dilimpahi harta benda, tahta dan sebagainya, itu terkadang lupa ya saudara, itu terkadang ya. Ingat-ingat kalau sudah sakit. Ingat-ingat Allah ketika sudah bangkrut. Akhirnya bilang ya Allah ampuni dosaku. Ya seperti itu. Tetapi di saat mereka kaya, mereka dilimpahi harta benda, kesombongan itulah yang dimilikinya. Tidak suka menolong orang lain, pamer benda hartanya dan sebagainya. Seperti itu Mbak Jan, menurut pengalaman Mbak Jan ya saudara. Tetapi saya tidak memaksa panjenengan untuk percaya kepada Mbak Jan. Itu tergantung panjenengan gimana, menurut panjenengan itu benar apa enggak itu terserah. Yang penting Mbak Jan di siang hari ini selalu memberi masukan, memberikan cerita pengalaman Mbak Jan di saat-saat Mbak Jan ini hidup ya saudara. Dari masa yang lalu sampai masa sekarang, seperti itu. Maka ambil positifnya saudara. Kalau yang jelek cerita Mbak Jan nggak usah dipakai. Pakai aja yang baik-baik itu aja saudara. Makanya saya di siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber saya saudara. Subscriber saya ya. Karena berkat dukungan beliau-beliau semuanya ini Mbak Jan bisa berubah. Itu yang saya masih ingat ya. Dan saya tidak akan pernah melupakan sampai mati pun. Seperti itu ya. Makanya Mbak Jan di sini punya tujuan bahwa jika YouTube Mbak Jan nanti bisa sukses, Mbak Jan akan membagi rezeki Mbak Jan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Itu impian dari Mbak Jan. Semoga impian tersebut bisa tercapai, bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Mbak Jan benar-benar niat ya saudara untuk melakukan seperti itu. Makanya terus subscriber ya saudara, subscriber Mbak Jan terus ditambahi saudara. Teman-teman, saudara, tolong dibilangin semua subscribe Mbak Jan ya, saudara. Seperti itu. Saya ini meminta seperti itu, minta dukungan panjenengan, karena semakin banyak subscriber, terutama banyak komen, banyak yang ngomeni saya. Mbak Jan, sholatnya jangan lupa katanya. Oh iya, siap bosku, saya bilang itu. Mbak Jan selalu istiqomah, siap bosku, saya bilang. Mbak Jan
jangan lupa baca sholawat terus. Siap bosku, ya bilang gitu. Karena Mbah Jan senang bergurau ya saudara, mohon maaf. Mbah Jan ini orangnya senang bergurau, senang lucu gitu loh ya. Karena orang yang bisa menghibur orang, terutama orang yang lagi susah, lagi orang yang kena masalah, terhibur itu pahalanya luar biasa ya saudara. Karena memang kita harus bisa membahagiakan orang lain saudara. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain saudara. Seperti dulu saya itu nyantet orang dan sebagainya, itu kan nyusahnya orang saudara. Nggak boleh kan seperti itu. Tapi waktu itu Mbah Jan masih belum bertemu dengan Gus Samsudin saudara. Dan perlu panjenengan ketahui, setiap malam, bahkan setiap malam saya itu menemani beliau saudara. Menemani di hutan, di gua, di sungai dan sebagainya, itu setiap malam saudara. Bahkan saya jarang-jarang tidur ya saudara. Habis pulang pagi, lalu saya kegiatan di rumah sebentar, lalu siangnya berbagi cerita ke panjenengan seperti ini. Dan Mbah Jan kadang belum tidur. Tetapi semua yang saya lakukan itu memang karena dari hati Mbah Jan. Meskipun Mbah Jan ini orangnya jelek, wajahnya jelek, saya berusaha hati saya bisa baik supaya bagus ya saudara. Hatinya jangan sampai jelek ya saudara. Hatinya jangan sampai jelek, meskipun wajah Mbah Jan jelek, tetapi saya berusaha hati Mbah Jan supaya tidak jelek saudara, baik seperti itu saudara. Makanya panjenengan jangan bosan-bosan bertemu atau menyaksikan video Mbah Jan. Karena video-video Mbah Jan tidak ada pembuktian tersebut, karena satu saudara, saya tidak ada yang ngamera ya saudara. Kalau beliin rokok yang ngamera itu Mbah Jan tidak punya uang saudara. Kalau Abah lain, kameramen ada, semuanya ada, alatnya canggih ya saudara, HP-nya bagus. Tetapi kalau Mbah Jan ya ini sendiri di sungai ini, curhatlah katakanlah, cerita, berbagi cerita kepada panjenengan supaya panjenengan bisa menerimanya. Seperti itu saudara. Karena Mbah Jan memang berprinsip bahwa yang penting saya itu baik, yang penting saya ini jujur. Apa yang saya katakan semuanya adalah lahir dari hati saya sendiri, lahir dari hati nurani saya yang paling kecil saudara. Seperti itu Mbah Jan. Jika ada pertunjukan atau pembuktian tersebut, tunggu saudara. Sebentar lagi Mbah Jan akan melakukan pembuktian tersebut, mungkin dari penarikan pusaka, pertarungan dengan dukun dan sebagainya, itu tunggu saudara. Karena memang Mbah Jan bisa, Mbah Jan bercita-cita untuk mencari teman-teman atau orang yang saya kenal dukun santet dulu ya saudara. Saya tobatkan, itu cita-cita saya saudara. Tetapi pertunjukan tersebut harus ada yang ngamera saudara, karena ini bukan settingan saudara. Kalau saya melawan dukun-dukun tersebut agar tobat, kemungkinan pasti geger dulu saudara, rusuh dulu saudara, pasti tawuran dulu, pasti bertengkar dulu. Setelah Mbah Jan bisa mengalahkan dan menundukkan dukun-dukun itu, pasti Mbah Jan mengajak untuk bertobat. Tetapi saat ini belum seperti itu, memang kendala dari alat-alatnya saudara. Mungkin dari kameranya dan sebagainya. Makanya Mbah Jan mohon maaf, jika pertunjukan Mbah Jan sementara ini hanya sederhana ya saudara. Hanya apa yang dirasakan, apa yang pernah dilakukan Mbah Jan di saat dengan Abah Gus Samsudin saya ceritakan.
Karena semua ini bukan settingan tapi real saudara. Seperti itu. Kembali ke cerita saudara. Tadi saya menceritakan tentang pesulap. Bajan tidak segan-segan siapa saja yang membuat rusuh Pondok Nusantara atau membuat keributan di Nusantara, Pondok Nusantara, Bajan akan menghadangnya sebisa mungkin. Jika di sana membuat keributan, otomatis marwah pondok, saudara. Marwah pondok ini disoroti oleh masyarakat, lingkungan dan sebagainya, saudara. Jangan sampai masa-masa lalu tentang pesulap Gus Samsudin itu terulang lagi, saudara. Saya kasihan sama dia. Sudah diejek, dianggap settingan dan sebagainya, tetapi Abah tetap tabah, tetap fokus seperti itu. Makanya siang ini saudara ya, saya memberikan kesaksian bahwa siapa saja yang membuat Pondok Nusantara ini rusak saudara, pasti Bajan ikut andil. Bajan akan ikut campur ya saudara. Meskipun Bajan bukan orang apa-apa dan tidak mempunyai kesaksian apa-apa, tapi Bajan akan melawan kezaliman, melawan kejelekan. Karena marwah pondok itu sama harga diri pondok. Jika pondok tersebut kisruh atau katakanlah ada keributan, otomatis nilainya itu kurang bagus. Namanya pondok buat ngaji kok ini tawuran tuh gimana? Seperti itu saudara. Karena menurut saya Pondok Nusantara harus bisa menjadi contoh saudara. Pondok Nusantara yang dipimpin atau diasuh oleh Gus Samsudin harus bisa memberi contoh kepada keluarga, kepada lingkungan dan kepada negara. Setuju apa enggak saudara? Setuju kan? Karena marwah pondok itu memang harus dikedepankan. Walaupun yang mengasuh orangnya baik, tapi pondoknya rusuh, ya itu kurang bagus. Menurut saya, saudara. Itu menurut saya, saudara. Makanya marwah pondok bagi saya, bagi Bajan, itu harus dikedepankan, dipentingkan, diutamakan. Jika seseorang ingin merusak marwah pondok, pasti Bajan nanti yang melawannya, saudara. Meskipun Bajan tidak sakti ya, saudara. Seperti itu. Makanya siang hari ini akan saya tutup. Jangan lupa terus subscriber ya, saudara. Subscriber Bajan channel saudara. Terus subscribe, tombol merah-merahnya saudara. Semuanya saudara saya semuanya yang ada di Malaysia, Ustadz Azam dan kru-krunya, dan semoga beliau selalu diberi panjang umur saudara. Ya saudara, Ustadz Azam, terima kasih. Orang Malaysia, TKW di Malaysia, semuanya sukses. Singapura, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, Australia, dan dimanapun berada. Dan yang ada di Kalimantan saudara, Kalimantan terus semangat. Bengkulu semangat yang ada di Bengkulu. Ada yang di Sulawesi, Sumatera saudara, Sumatera, salam sejahtera, salam perdamaian dari Bajan Sumatera semuanya. Semoga panjenengan semua yang ada di Sumatera selalu diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Oke. Dan yang ada di Jawa Barat, Bandung dan sebagainya saudara. Jawa Tengah, Wonogiri, hadir Bajan, siap bosku. Terus semangat ya saudara. Wonogiri, Solo dan sebagainya, Jawa Tengah ya saudara. Semuanya yang ada di Jawa Tengah, semoga mereka selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, berlimpah saudara ya.
Jawa Timur, Surabaya saudara hadir, terima kasih. Surabaya, Malang hadir Mbak Jan. Pasuruan, terima kasih semuanya yang ada di Pasuruan. Terus semangat Pasuruan. Oke. Dan Madura seperti itu ya, sudah banyak yang Madura. Terima kasih orang-orang Madura. Enggak lo bisa ngocak orang Madura ya. Itu bahasa Madura, itu nggak tahu artinya saudara ya. Seperti itu. Dan siang hari ini akan saya tutup dengan sholawat. Semoga panjenengan siang hari ini bisa beraktivitas dengan bagus, dengan bagus sekali aktivitasnya, menemukan kesuksesan, sejahtera keluarganya, semuanya. Terima kasih. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.